Halo sobat, pagi ini pas aku cek stok keong aku, tinggal segini. Terpaksalah harus pergi ke danau untuk mencari lagi keong-keongnya. Itu juga ada nasi sisa. Tapi sebelum berangkat aku mau nyemil dulu nih. Ada apa ya di balik jeruji ini? Ada kue lumpur lumayan juga lah ini. Coba kita icip dulu segigit. Manis dan lezat. Ini ada kopi juga, saya mau teguk dulu untuk memperlancar perkunyahannya. Ya sudah, ini dihabiskan aja, langsung kita berangkat. Nih saya sudah sampai danau. Oh lumayan ini keong-keongnya, tinggal diangkutin. Saya ada di danau sekitar Jalan Raya Bogor ya. Ini saya menyusuri dari tembok-temboknya ini. Kalau air tembok itu lebih mudah ya cari keongnya. Nah ini tinggal diserok-serok aja nih perlahan. Hati-hati jatuh nanti kalau nggak pelan-pelan. Kita pokoknya ini besar kecil angkut semua. Begitu nanti tinggal disortir-sortir aja lagi, yang kecil-kecil buang. Andai kata terbawa juga ya nanti tinggal digeprek aja. Kayaknya sih mulai agak terasa berat serokan aku nih ya. Coba deh kita cek dulu. Oh ini masih ada juga lagi, ambil aja lagi semuanya. Lumayan ya, keong ini bagus banget untuk makan entok dan ayam saya, dan gratis juga. Yang penting kita itu mau aja bergerak ya, nggak usah gengsi-gengsi sambil menghabiskan hari-hari tua begitu, daripada pikun juga sambil biar ada gerakan di badannya, anggap aja olahraga begitu. Coba kita lihat ini, segini dapat, berat juga nih. Ini udah saya kumpulin baru 1/4 karung ya. Sekarang ini saya mau pilih-pilih dulu yang mana yang besar-besar, yang kecil-kecil nanti dibuangin. Kalau kebawa juga ya nanti digeprek aja sampai rumah. Ya ini tututnya buang aja. Kadang-kadang memang tutut suka ikut, susah dia dibersihin ya. Jadi aku sortir-sortir dulu. Ini udah banyak ya, 1/2 karung. Saya mau pulang dulu, mau bersihin di rumah. Nah ini saya tuang dulu ya, mau dibersihin sambil dipilah-pilih. Tuh, memang butuh usaha ya dan kemauan demi mendapatkan protein tinggi untuk hewan yang kita pelihara ya, bebek dan ayam begitu. Untuk mengurangi kos membeli pakan pabrikan yang harganya selalu di atas langit. Nah yang besar-besar dulu saya pilih nih, yang masih gampang dipilih. Nanti kalau udah agak susah, udah mulai pakai saringan, pilihnya di atas saringan. Dan ini kita memang betul-betul harus mau ya bekerja beginian, kalau enggak sih ya percuma aja. Dan ini hampir seminggu sekali saya lakukan. Nah ini yang mau direbus saya pindahin ke panci. Nggak mudah milih-milih kayak gini, memang kelihatannya mudah, tapi apalah daya, bagaimana kita mau bisa untung pelihara entok dan ayam kalau kita nggak mau mencari pakan-pakan alternatif yang gratis, terutama pakan alternatif yang berprotein tinggi dan sangat bagus. Sekarang mau tanam ajola nggak punya tempat, eceng gondok juga susah dicari, daun-daunan ya seadanya. Jadi kalau keong ini kan udah seimbang, dia bahkan lebih tinggi proteinnya dari pakan pabrikan yang kita beli. Tapi tetap ini bukan jadi pakan utama ya, ini cuman pakan sampingan aja. Dan ini juga butuh usaha. Kalau pabrikan kan kita tinggal beli aja, tinggal kasih. Kalau ini kan masih harus diolah-olah. Jadi memang ya gampang-gampang susah ya, begitulah suka dukanya. Dan ini sudah hampir penuh
ya pilih-pilihnya. Nanti yang lebihnya saya pisahin. Nah, untuk besok lah ya, dikasih di ember terpisah, jadi nggak banyak-banyak juga, semampu saya. Nah, ini yang kecil-kecil hasil sortiran saya taruh dulu ke ember, nanti mau saya tumbuk sampai halus. Nah, ini untuk sebagai cemilan entok dan ayam. Dan ini saya rebus dulu keongnya sebelum saya congkel-congkel, ya biar minimal dia matang, bakterinya mati. Selagi nunggu rebusannya itu mendidih, ini saya tumbuk dulu nih untuk cemilannya. Tumbuk air terus sampai halus. Pokoknya kita jangan bosan-bosan ya. Ini kan bagian dari usaha. Usaha itu adalah ibadah. Tumbuk semuanya sampai halus. Dan nah, ini saya kasih ke tempat bekas tutup. Ini ember cat ya, biar nggak tercecer-cecer. Coba sekarang kita kasih ke ayam dan entok. Sebetulnya sih ayam dan entoknya udah kenyang ya. Sebelum saya ambil keong tadi ke danau, dia udah saya kasih makan dulu. Tapi yang namanya ayam dan entok ya pastilah mau aja dia kan dikasih beginian. Lihat nih ya, antusias juga dia tuh, langsung ya kan. Ya, kalau entok mah udah pasti aja lah. Kalau ayam dia kan masih milih-milih nih, yang daging-dagingnya aja. Kalau entok langsung aja tuh ya. Nanti kalau sampai paruh dia baru dia pilih tuh, mana yang keras-keras dia buang, yang lembut-lembut masuklah langsung dalam perut dia. Ya begitulah kegiatan hari ini ya, mencari pakan alternatif yang gratis dan berprotein tinggi seimbang dengan pakan pabrikan. Nah, ini keongnya udah rebus. Yang sebelumnya ya udah selesai lah, yang nonton kemarin mah ngerti ya. Nah, ini udah mendidih, jadi diaduk-aduk dulu lah sedikit biar rata dia matangnya. Udah itu matikan, tunggu dingin, tunggu dicongkel. Sibuk cari keong, tahu-tahu ayam udah lapar. Ini kita kasih dedaknya 400 gram ya, satu canting itu 200 gram, purba dagingnya juga 400 gram begitu. Kemudian ini sisa keong tadi saya mau kasih juga, tapi saya mau blender ya, dicampur sama buah mengkudu biar sehat. Ada kulit kentang sisa dari dapur, ada probiotik kasih secukupnya ya, ditambah lagi sama air beras. Kemudian langsung aja di blender. Setelah itu nasi sisa semalam kita kasih, kita taruh hasil blender tadi, kita tambahin dengan ampas kelapa secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai kalis. Kemudian kita kasih ke ayam. Lihat, ayamnya sudah lapar banget. Padahal aku lagi ngerjain keong. Aduh, kepotong kerjaan aku. Ya sudahlah, begitulah suka duka berternak ya. Kita harus perhatikan terus ayam kita, entok kita, biar kenyang terus dia, cepat gemuk dan cepat panen. Oke, lanjut nih, ayam lagi makan, kita bersihin keong lagi. Setelah kasih makan ayam, airnya keongnya udah dingin. Sekarang kita congkel-congkel ya. Kalau kerja begini ya harus sabar, karena harus kita congkelin satu persatu. Sebanyak itu ya iyalah, ini juga nggak semua kan, ada tadi yang disisain itu. Begitu nih, saya percepat aja biar kalian nggak bosen nontonnya. Ternyata saya lupa. Kebiasaan saya sih itu perutnya sama dagingnya dipisah, karena perutnya itu nggak bisa diawetin di dalam kulkas, karena dia kayak mencair berair gitu. Jadi harus dipisah nih, harus saya pisahin satu-satu dulu. Jadi kalau saya kebiasaannya nih, langsung aja habis dicongkel antara daging dan isi perutnya itu saya pisah. Jadi kerjanya sekalian, nggak dua kali kerja gitu. Mencongkel dulu, baru habis dicongkel nanti
baru dipisahin lagi, waduh repot. Yang penting kita sabar kalau ngerjain beginian demi mendapatkan pakan protein tinggi yang gratis. Nah, satu lagi yang penting, saat memisahkan dagingnya sama isi perutnya itu jangan salah tempat ya, apalagi saat memisahkan cangkangnya. Nah, nanti ini cangkangnya akan saya tumbuk, saya kasih lagi ke ayam. Ini baru selesai segini. Ini tinggal ditumbuk. Sekarang saya mau buang dulu airnya, terlalu basah nggak enak di tangan gitu. Setelah itu saya tumbuk dulu ini, seperti yang kemarin itu tumbuk terus. Kenapa ini saya tumbuk? Karena ini masih ada dagingnya, ini di belakang ini yang nggak ketarik itu masih ada perutnya begitu. Nah seperti ini nih, dagingnya masih ada tuh, ternyata kan kadang-kadang juga kan nggak ketarik tuh isi perutnya. Jadi ya biar dicemilin aja lagi sama ayam sama entoknya. Tumbuk nih udah hampir halus, tumbuk terus pokoknya ya. Yang sabar, ini pekerjaan mungkin membosankan atau gimana ya, tapi ini harus dijadikan hiburan. Kita guncang-guncang dulu, pastiin apakah udah hancur. Begitu. Sekarang kita berikan lagi ke ayam dan entok. Kita taruh aja dari bekas kita taruh kemarin itu. Rupanya mereka doyan, dia cari-cari mana nih dagingnya, ada lagi nggak, lanjut. Nah ini udah selesai, seginilah hasilnya. Nah ini isi perutnya akan saya kasih langsung ke ayam dan entok. Nah ini semuanya itu dapat segini nih. Nah ini akan dimasukin ke kulkas biar awet. Karena nggak langsung dikasih semuanya ya, tutup dulu. Nah ini airnya bagus untuk tanaman. Sekarang kita kasih ini ke ayam dan entok. Lihat apakah mereka doyan. Oh sangat doyan, langsung. Kalau bebek mah langsung lep, kalau ayam masih dipatok-patok dia lep juga loh, karena ini isi perut keongnya itu empuk gitu ya, lunak, jadi bisa juga dia langsung telan ya. Antusias banget nih, terutama ini ternak yang muda-muda nih, ayam muda, entok muda. Wah, karena dia butuh banget yang namanya protein, makanan berprotein tinggi. Jadi begitulah kegiatan saya dari pagi sampai sore ya, walaupun capek tapi senang gitu ngelihat para ternak ini makannya selera banget ya. Ini nggak ada sisa kalau dikasih begini, langsung lihat nih, dari sebanyak itu tinggal segini. kasih aja. Nanti itu sebentar lagi sekitar jam 4-an udah minta makan lagi dia gitu. Kasih aja lagi cemilan sedikit lah gitu. Oke deh, begitu video saya dalam berburu keong.